Dinosaurus adalah kelompok binatang purbakala yang pertama kali muncul pada periode Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu hingga berakhir pada periode Kapur sekitar 65 juta tahun yang lalu karena terjadinya peristiwa kepunahan Kapur Palogen. Dinosaurus ini dianggap sebagai binatang yang menakjubkan karena berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan dinosaurus ini memiliki bentuk yang berbeda serta ukurannya yang lebih besar jika dibandingkan dengan binatang yang ada pada saat ini. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar akan diadakan sebuah penelitian guna membangkitkan lagi dinosaurus melalui rekayasa genetika. Namun, apakah membangkitkan dinosaurus memang benar bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Rekayasa genetika juga bisa dikenal dengan modifikasi genetika, merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme dengan menggunakan bioteknologi. Ini merupakan satu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel. Dalam metode ini, melibatkan DNA yang merupakan penyimpanan semua informasi genetika pada sebuah organisme. Fantasi menghidupkan kembali dinosaurus ada dalam film Jurassic Park, yang dimana para ilmuwan menggunakan DNA dari dinosaurus untuk menghidupkannya kembali. Namun pada kehidupan nyata ini, menghidupkan kembali binatang yang punah pernah dilakukan pada tahun 2003 oleh tim ilmuwan Spanyol dan Prancis. Mereka kembali menghidupkan Bucardo atau Capra pyrenaica yang dinyatakan punah sekitar tahun 2000. Namun tim ilmuwan tersebut masih menyimpan sel dari Bucardo yang diawetkan dan kemudian melakukan cloning untuk menghidupkan kembali, tetapi Bucardo yang lahir hanya bertahan beberapa menit saja dan kemudian mati karena ada masalah pada paru-parunya. Untuk menghidupkan kembali dinosaurus yang telah punah, kemungkinannya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sesuatu yang mustahil. Karena struktur DNA yang ada pada dinosaurus sudah terlalu tua dan sangat susah untuk menemukannya dalam keadaan yang utuh. Struktur DNA yang ada pada dinosaurus telah terdegradasi dan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti udara, air, dan sinar UV. Faktor-faktor alam tersebut dapat mengubah struktur-struktur kimia penyusun DNA pada dinosaurus sehingga untuk menemukan DNA dinosaurus dengan struktur yang utuh dan tidak rusak sangatlah susah, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Walaupun ditemukan sebuah struktur DNA yang utuh, bukan berarti bisa dengan mudah menghidupkan kembali dinosaurus yang telah punah. DNA yang telah ditemukan itu harus diekstraksi dan memasukkannya ke dalam induk inang agar embrio dinosaurus dapat berkembang dengan baik dan harus memperhatikan serta memenuhi kebutuhan proteinnya. Jika embrio dinosaurus itu berkembang dan kemudian lahir, maka masih ada tantangan berikutnya agar menjaganya tetap hidup karena iklim juga bisa menjadi faktor yang menghambat pertumbuhannya karena kondisi iklim pada saat ini sangat berbeda jauh dengan kondisi iklim 65 juta tahun yang lalu. Apakah dinosaurus tersebut masih dapat bertahan dengan kondisi iklim saat ini? Jika tidak, dinosaurus tersebut tidak akan lama bertahan hidup dan kembali punah. Selain iklim, makanan juga dapat menjadi pengaruh susahnya untuk menghidupkan kembali dinosaurus yang telah punah. Karena keadaan tumbuhan dan protein yang ada pada saat ini kemungkinan sudah berbeda dengan yang ada pada 65 juta tahun yang lalu, sehingga dinosaurus tidak bisa memenuhi asupan nutrisinya dengan baik dan kemudian kembali punah. Bisa disimpulkan, menghidupkan kembali dinosaurus yang telah punah hanya ada dalam sebuah film fiksi belaka dan sangat susah untuk merealisasikannya dalam kehidupan nyata karena menghidupkan kembali dinosaurus bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali faktor-faktor kompleks yang mempengaruhinya. Jadi setiap zaman, ada makhluk hidup yang hidup pada zaman tersebut dan seiring dengan bergantinya zaman, makhluk hidup akan berusaha beradaptasi dengan keadaan yang ada, namun bagi yang tidak bisa beradaptasi, maka akan mengalami kepunahan.